Di antara nama Allah yang mohon maaf kalau saya tidak keliru ingat, itu tidak terdapat di dalam Al-Asma'ul Husna. Kan nama Allah itu yang kita kenal dengan nama Al-Asma'ul Husna atau yang 99. Nah, seingat saya ada satu nama yang masyhur dan banyak dijadikan nama untuk anak-anak kita, atau bahkan mungkin banyak kiai, tuan guru, ustadz kita yang dikasih nama demikian. Apa itu? Yaitu nama Allah As-Sattar. Ada tak di dalam Al-Asma'ul Husna? Seingat saya tidak ada. Tapi banyak yang pakai sehingga menjadi nama Abdus Sattar. Betul ya? Abdus Sattar, hamba Allah yang maha menutupi. Jadi As-Sattar itu maknanya Allah yang maha menutupi. Menutupi apa? Menutupi aib, menutupi celah, menutupi kekurangan. Dan tidak bisa dipungkiri di malam hari ini betapa terasa sattarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya di malam hari ini, dalam kehidupan sehari-hari Allah menutupi segala kekurangan dan aib kita. Dengan berkat sattarnya Allah itulah akhirnya dalam kehidupan kita terjadi yang namanya saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Contohnya sekarang ini, saya diundang ceramah, diberi penghormatan, dipanggil yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, al-ustadz, segala macam gelar disebutkan. Apakah ini karena saya itu suci? Jawabannya pasti tidak. Apakah karena saya itu alim? Ya jawabannya tidak juga. Apakah saya itu bersih? Jawabannya pasti tidak. Lalu kenapa saya diberikan kehormatan, diberikan kemuliaan sedemikian? Nah itu tadi, itu karena berkat sattarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang sedang menutupi aib saya, Allah yang menutupi celah saya, Allah menutupi kekurangan dan belang saya. Andaikan Allah ungkap, andaikan Allah singkap, Allah beberkan, niscaya tidak akan ada orang yang mau ngundang saya. Apalagi manggil yang kami muliakan, yang kami hormati, tidak bakal. Itu umpama waktu rapat acara ini beberapa waktu yang lalu, bapak-bapak kita katakanlah yang rapat 5 atau 10 orang. Lalu memutuskan bahwa kita bikin acara maulid di malam Rabu ini. Yang rapat tadi 5 atau 10 orang. Kalau umpama kita katakan 10, anggap yang 1 tidak tahu, yang 9 tahu aib dan celah kekurangan saya. Sekali pas dimusyawarahkan, kapan kita maulid? Malam Rabu. Ayo, siapa kira-kira yang pengen kita undang sebagai penceramah? Ustadz Paul. Wah, kata 9, interupsi semuanya. Nggak usah. Kenapa ngundang Ustadz Paul? Saya tahu kekurangannya, saya tahu celahnya, saya tahu aibnya. Ngapain undang orang kayak begitu? Nggak bakal diundang saya. Iya. Maka kenapa kok masih mau mengundang? Dan bapak kenapa masih mau hadir? Ibu kenapa masih mau hadir mendengarkan ceramah? Simpel aja jawabannya. Karena aib, kekurangan dan celah saya ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang terjadi, bapak mandang baik sama saya, ibu mandang baik sama saya pun juga mandang baik sama bapak dan sama ibu. Itu manfaat daripada sattarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tuh ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tutupan yang indah, bisitrikal jamil, dengan tutupan Engkau ya Allah yang indah. Kita ditutupi sekali lagi, karena tutupan itu alhamdulillah terjadilah kasih sayang,
saling hormat menghormati di antara kita semua. Alhamdulillah. Maka dari itu ingat pesan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Ta'ala. Termasuk salah satunya akhlak Allah tadi apa? Menutupi celah dan kekurangan hamba-hambanya. Maka dari itu dalam kehidupan sehari-hari kita harus berakhlak demikian. Saya yakin di antara kita ini banyak yang tahu daripada aib dan celah orang, tahu kekurangan orang. Kalau ditutup sama sekali oleh Allah, kita jadi tidak tahu, itu malah selamat. Soalnya kita bisa berbaik sangka dengan orang karena kita tidak mendapati kekurangan dia. Itu kalau Allah begitukan kita, berarti insya Allah kita kuat selamatnya. Yang gak susah itu, yang agak susah itu kalau aib dan kekurangan orang tuh Allah tampakkan ke kita. Boleh jadi kita mendengar aib atau celah dia, atau boleh jadi kita melihat secara langsung. Nah ini biasanya berat nahannya. Kalau kita masih punya hubungan baik sama dia, kita masih harmonis sama dia, rukun-rukun saja sama dia, insya Allah selamat aib dia. Tapi yang susah tuh pas waktu kita ada konflik sama dia, kita berkelahi sama dia, kita ada konslet. Nah ini mulai, kalau bahasa kita Banjar bilang buntung, gatal, hendak berkisah. Soalnya berat nahannya itu. Bawaannya kita nak cerita-cerita sama orang lain tentang aib kekurangan orang. Dan andaikan kita berani menceritakan aib itu, berarti kita sudah merobek satrullah, merobek tutupan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita sendiri. Artinya kalau kita berani mengungkap aib orang lain, berarti kita harus siap-siap aib kita bakal dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mulut salah satu hambanya. Terserah Allah milihnya siapa. Makanya kadang-kadang kita tuh ada yang bercerita jelek tentang kita, ada aja yang mengungkap aib kita. Ya, kita harus merenung terlebih dahulu, tidak usah marah-marah, membabi buta, mencari kambing hitam, menyalah-nyalahkan dia. Renungkan dalam-dalam. Ada tak nih kira-kira aku pun tanpa sadar terungkap aib orang melalui mulutku? Ada tak di satu kesempatan tanpa sadar mulut kita membongkar kekurangan orang lain? Karena keasikan bercerita, keasikan berpandir, keceplosan muntung kita. Akhirnya di lain kesempatan Allah buka aib kita. Maka itu persis seperti hukum karma. Makanya kata junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah aw kama qala. Barang siapa yang menutup aib kekurangan orang lain, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Berarti mafhum mukhalafahnya, siapa yang berani membongkar aib orang lain, seorang muslim apalagi, maka siap-siap Allah akan membongkar aibnya juga dunia dan akhirat. Nah berarti kesimpulannya, berhati-hatilah kalau kita pengen aib kita terbuka di khalayak ramai, maka silahkan buka aib daripada orang lain, buka daripada celah orang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencontohkan betapa mulianya akhlak Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih tahu aib kita, tidak ada yang lebih tahu kekurangan kita selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun alhamdulillah alhamdulillah, sampai sekarang aib kita aman-aman saja, kekurangan kita aman-aman saja, ya, celah kita aman-aman saja. Siapa yang memberikan rasa aman itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang bernama As-Sattar, Allah yang maha menutupi tadi. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah,
takhallaqu bi akhlaqillah, contoh akhlaknya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk ngambil bagian dari nama Allah As-Sattar itu. Makanya Rasulullah itu tidak mau berungkai-ungkai, tidak mau membeberkan aib daripada kekurangan sahabat atau keluarga atau siapapun. Tidak mau. Bahkan Rasulullah itu paling hebat menjaga hati seseorang. Jangankan aibnya tersebar di tempat lain, di hadapan orang itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pandai menjaga hati para sahabat. Macam mana tutur kata itu tidak sampai menyinggung perasaan orang yang ada di hadapannya. Sehingga siapapun dari para sahabat kalau sudah berkumpul, berseseraungan, bergaul, bercakap-cakap, berpandir sama Rasulullah, pasti semuanya akan merasa aman. Karena tahu bagaimana sifat mulia Rasulullah, tidak akan pernah kita berhadapan dengan Rasulullah lalu kita dibuat malu, tidak mungkin. Rasulullah itu paling hebat menutupi kesupanan orang lain. Saya mendapatkan satu cerita dan saya yakin bapak sama ibu sering dengar cerita ini tentang betapa mulianya akhlak Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah satu ketika didatangi oleh seorang perempuan sambil membawa sekeranjang jeruk, sekeranjang kecil, ya. Akhirnya dihadiahkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW menyaksikan perempuan itu begitu kepengen itu jeruk dimakan di hadapan beliau. Nah, karena dapat menangkap gelagat sedemikian, Rasulullah makan satu persatu pelan-pelan. Sambil tersenyum Rasulullah melihat wajah perempuan itu. Hujung-hujungnya habis. Senang perempuan itu karena hadiahnya dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia permisi, pengen pamit. Pamitlah. Yang bingung di saat itu adalah sahabat. Karena sahabat tahu betul kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kalau bahasa kita Banjar kada suah mansur. Apa mansur itu? Mangan surang. Beliau dikasih makanan, biasanya kalau ada makanan tuh berbagi-bagi. Ini hari ini dihantup surang, tidak ada pakai bagi-bagi. Kok tumben? Akhirnya ada sahabat nyeletuk, ya Rasulullah, tumben hari ini makan sendirian aja, tidak pakai bagi-bagi. Kata Rasulullah SAW, minta maaf ya, bukan tidak mau bagi-bagi. Terus terang, kata Rasulullah, itu jeruk masamnya setengah mati. Kalau aku bagi, kalian mampu apa tidak menahan keadaan hati kalian? Kira-kira tidak menampakkan masamnya itu di hadapan perempuan ini masih ada. Kalau bahasa kita, jangan-jangan kalau aku bagi, kata Rasulullah, bahalos mata kau. Ya barangnya masam. Kita kalau udah makan masam tuh apa, mata kita gini-gini kan? Orangnya ada di depan. Nah kalau dibagi nanti kita tidak pandai jaga diri, akhirnya kita gini-gini, jangan-jangan diluak mula, yuak begitu. Orangnya ada, itu kira-kira macam mana perasaan orang yang ngasih? Oh rupanya kada nyaman jeruk aku nih rupanya. Pasti dia akan kecil hati, pasti dia akan merasa tidak enak. Nah itu yang dijaga oleh Rasulullah SAW. Jadi cak-cak istilahnya tuh, pintar-pintar beliau menutupinya, kayaknya manis, senyum-senyum Rasulullah. Nah saking hebatnya makanya tak bagi-bagi tadi itu untuk menjaga hati si perempuan. Coba potongan macam kita sahabat, bah payahlah bilangkan diluak seberataan. Apa ada tersinggung kira-kira tuh yang ngasih. Nah itu contoh satar tuh begitu tuh. Hebatnya menutup daripada aib dan kekurangan orang lain. Itu pasti mulia kita kalau punya watak macam itu tuh. Makanya mohon maaf lah Pak ya dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mainkanlah akhlak itu dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kita akan disenangi orang. Dan saya yakin nih, namanya celah aib kekurangan orang kita banyak yang tahu. Entah itu mungkin tetangga kita, entah itu mungkin keluarga kita sendiri. Kalau bapak ibaratnya mungkin istri bapak, kalau ibu mungkin tahu aib kekurangan suami ibu, entah kawan-kawan segala macam, hampir dipastikan kita tahu. Dan itu sekali lagi saya katakan sangat berat nahan itu. Secepatnya kalau sudah urusannya aib,
secepatnya dilupakan. Ya, dan sering-sering ingat kebaikannya. Sehingga ada pepatah mengatakan segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulang. Sama, sekurus-kurusnya ikan juga pasti ada dagingnya. Maksudnya apa tuh? Sebaik-baiknya orang pasti ada aibnya. Seburuk-buruknya orang juga pasti ada kebaikannya. Maka dari itu prinsip kita kalau mandang itu, kalau ada orang punya 10 keburukan, tapi dia punya 1 kebaikan, maka cukuplah 1 kebaikan itu menutup 10 keburukannya. Kita maafkan, kita maklumi. Jangan dibalik. Karena ada orang yang punya prinsip hidup terbalik. Yang mungkin otaknya konslet. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena akan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya macam mana kebalik tuh? Ada orang punya 10 kebaikan sama kita. Namun namanya tadi dia manusia, dia punya khilaf, punya salah. Ternyata dia juga punya 1 kekurangan, 1 keburukan. Cuman karena kita ini agak konslet, yang terjadi apa? Yang sering kita ingat-ingat malah 1 keburukannya. Menutup daripada 10 kebaikannya. Yang ada dalam otak kita, hati kita, pikiran kita, dia jahat karena punya 1 keburukan. Padahal 10 kebaikan dia sama kita, tidak ada suah-suah kita ingat. Banyak ada yang punya watak macam itu. Banyak. Dan itu jangan dicontoh. Kalau yang model kayak begitu namanya pendendam. Orang jelas-jelas baik sama kita, 10 kali dia melakukan kebaikan, sekali cuman dia melakukan keburukan, tapi tidak ada suah ingat yang 10 baik tadi. Yang teringat-ingat sampai terbawa-bawa mimpi yang sikok tuh tadi. Nah, itu watak buruk kita pendendam. Tapi kalau watak kita dibalik yang awal tadi, kawan nih 10 punya keburukan, tapi dia punya 1 aja kebaikan. Gara-gara terpandang 1 kebaikan nih, 10-nya tertutup. 10 buruknya itu kita cuman ingat 1 baiknya saja, yang dengan cukup 1 kebaikan itu kita akan membalas berhimat, bersungguh-sungguh, bermati-matian kebaikan dia. Yang 10 keburukannya dah ingat lagi. Itu artinya kita punya sifat pemaaf. Lakukan itu Pak dengan keluarga dulu. Ya. Lakukan dengan keluarga. Kenapa? Karena kita paling sering berinteraksi ini sebenarnya dengan keluarga. Terkhusus suami dengan istri. Bini kita tuh Pak baik minta ampun sama kita. Banyak kewajiban-kewajiban kita tuh dihandle sama istri kita. Tapi mohon maaf lahir batin, berapa banyak kita saksikan suami kalau bergaul sama masyarakat, bergaul sama kawan, lembut halus macam malaikat. Tiba giliran sama bini kelakuannya macam hantu. Nah, jujur saja, kalau dengan kawan tuh halus lembut kata-katanya, loyalnya tinggi. Kalau sudah masuk warung silahkan makan apa minum apa, aku yang traktir. Lembut dianya, pelan betul. Kawan salah sedikit maklum aja, biasalah kita kawan. Tiba giliran sama bininya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, kasar. Begitu kasar, mulut kadang sering sumpah serapah, memaki-maki. Bini kadang dicekek-cekek sampai bergeser lehernya. Ada di sini laki yang kayak begitu. Saya 18 tahun kawin nikah sama istri, saya tanya tuh, suah ada bini saya cekek sampai bergeser. Nggak bakal, dicekek pun nggak pernah. Tapi kalau dikacak sering lah Pak Ay. Ya. Kalau dikacak sering Bu Ay. Ini mohon maaf lahir batin lah. Tapi kalau nyekek Pak bergeser nggak suah Pak. Karena saya tuh terus terang malu. Bagaimanapun saya ini terus terang malu sama istri saya karena saya banyak punya hutang. Hutang apa? Hutang kewajiban yang dihandle sama dia. Kita kalau mau jujur, Masya Allah, nih saya terus terang ngangkat ibu lah ya, malam ini ngangkat ibu, wah senang ibu diangkat ya. Betul Ustaz, betul Ustaz, hajar. Iyalah, malam ini saya hajar bapak-bapak demi cinta saya kepada ibu-ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, tapi nanti gantian Bu, saya hantak lagi ya. Untuk sementara ini angkat dulu, ya, di Anjung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya terus terang malu tadi. Bagaimana tidak malu?
Mati-matian anak saya dirawat sama istri saya, padahal termasuk kewajiban laki itu adalah merawat anaknya, bukan tahu ulah. Yang nyusui yang wajib laki, tapi tidak suah laki bisa nyusui anaknya, makanya kewajiban itu diserahkan kepada bininya. Betul. Kalau sudah anak nangis tengah malam bekame, siapa yang bangun? Yang wajib mestinya laki, tetapi dihandle oleh bini. Yang bertetapas juga bini, yang bermasak juga bini. Ya, maka dari itu Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sama-sama tahu bagaimana hak dan kewajiban kita. Ini banyak cerita kadang-kadang laki ini mentang-mentang suami, dia punya pangkat lebih tinggi dari bininya, kadang-kadang bisa berlaku semena-mena. Ya, mentang-mentang dia raja, dia pak nahkoda rumah tangga, akhirnya wah terserah dia mengatur segala macam sekehendak hatinya. Akhirnya bini tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis, ya? Hanya bisa mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Rasulullah tuh bininya banyak, tidak suah macam itu. Ya, kita contohkan dengan pola hidup seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking nyamannya kehidupan rumah tangga beliau sampai berani mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga. Kalau kita rata-rata baiti nari, rumah tanggaku seperti neraka jahanam. Apa yang digawi di rumah? Ribut aja bawaannya, bakalahi aja bawaannya, sumpah serapah, caci maki, tempeleng. Itu yang terjadi banyak di antara kita. Jangan. Ya, namanya hidup rumah tangga tuh biasa, adanya problem, adanya cobaan, adanya ujian. Apalagi sekarang nih, orang lagi ribut tentang masalah ekonomi. Ya, barang-barang serba mahal, pendapatan serba sulit. Saya tuh kalau sudah ceramah di kampung-kampung tuh ya, di desa-desa ditanya orang, saya agak setengah bingung juga jawabnya. Cuman ini Ustadz katanya keadaan kita nih, Pinang susah, sawit susah. Saya bilang saya tidak susah. Kenapa? Karena saya tidak ada bisi pinang, tidak ada bisi sawit. Ngapain mikir-mikir itu? Yang minik pasti yang punya lah. Ya. Oh kalau gitu Ustadz ini tidak ikut, apa bahasa tuh? Ikut memiliki perasaan. Wah, bukan masalah itunya. Ya, bukan. Kalau ikut prihatin tuh tetap saya ikut serta. Bukan hanya kepada para petani yang punya kebun, bukan. Sekarang ini kalau bercakap tentang kesusahan hidup, seberataan insya Allah ada aja keluhannya. Tapi yang saya inginkan tuh coba mandangnya tuh tembakkan ke Allah Subhanahu wa taala. Bukankah segala yang terjadi ini bahagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada sesuatu itu terjadi tanpa takdir Allah? Tidak mungkin. Mau harga naik, mau harga turun, mau orang bergerak, mau orang diam, mau orang bangun, mau orang guring, tidaklah semua itu terjadi. Bahkan perpindahan satu debu dari satu tempat ke tempat yang lain, tidaklah itu pasti bahagian daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang harus kita pertajam. Ingat baik-baik, rukun iman yang keenam adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang keenam adalah kita beriman atau percaya dengan takdir Allah, baik takdir Allah yang baik maupun takdir Allah yang buruk. Adab kita dituntut cuman dua. Kalau sudah takdir Allah nyaman-nyaman, enak-enak, bersesuaian dengan keinginan kita, kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti seiring perjalanan waktu masih ada yang kada nyaman tuh. Ada sesuatu yang tidak cocok di hati, ada kehendak yang tidak terturuti atau yang tidak terpenuhi, pokoknya tidak nyaman tadi tuh Pang. Nah, adab kita kepada Allah supaya tetap mendapatkan bahagian keridhaan Allah, kita disuruh sabar, kita disuruh ridha, kita disuruh tetap baik sangka. Jangan ada berkeluh kesah, banyak ngurutu, banyak dongkol, banyak berat-berat. Coba contoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan ekonomi. Insya Allah bihaulillah wa quwatih, rata-rata dari kita lebih nyaman daripada Rasulullah. Lebih nyaman. Siapa di sini yang makannya cuman beras?
atau nasi putih handar ada tidak di sini? Nih yang mungkin ngaku orang miskin, aku nih hidup susah nih, miskin nih. Dari mana tahu? Nih di rumah aku makan cuma nasi putih handar. Ada tidak kira-kira di sini nih yang hadir nasi putih handar nih? Saya berani jamin tidak ada. Andaikan ada, itu pun masih syukur. Kenapa harus syukur? Tetap itu lebih nyaman daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaji kitab namanya Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu makanan sehari-harinya sa'ir, gandum kualitas nomor 3 paling rendah. Gandum kualitas nomor 3 yang layaknya itu buat pakanan ternak. Kalau bahasa kita ini beras mungkin beantah-antah tuh ha. Ya, beantah-antah. Dan itu tidak pernah netir 3 hari 3 malam Rasulullah punya sair gandum kayak begitu, tidak pernah sampai ke wafat. Gandum itu Pak, kalau kualitas mahal, kalau kita di sini beras apa kualitas mahal nih? Mungkin beras kampung gitu ya. Wah, yang mahal harganya. Itu kalau gandum yang bagus tuh namanya bur atau hintoh. Bur atau hintoh. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setahu saya baca di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, dak suah makan bur atau hintoh tadi itu. Yang ada tuh makanan beliau sair, gandum kualitas paling rendah. Kalau bahasa kita, dak suah kita nih temakan beras kampung, beras Solo atau beras apakah namanya yang mahal-mahal itu dak suah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke wafat. Bukan hanya beliau, keluarga beliau di rumah sama macam itu. Nah, masih nak merutuk juga kita makanan kita di rumah. Kadang-kadang anak kita ini la ilaha illallah. Nasi ada, hintalo ada. Apaan nih lauk macam ini tidak ada nyaman. Ada tak yang ketemu macam itu? Jangan-jangan ada, padahal jelas-jelas ada hintalo, masih merutuk dianya. Tidak pernah berpikir bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Waktu di boikot saja Rasulullah tuh, sehingga harus naik ke bukit atau ke gunung itu makanannya cuma dedaunan. Mohon maaf lahir batin lah, sampai kalau tidak salah saya terbaca tuh kotorannya pun kayak kotoran kambing tuh. Bayangkan saking susahnya kehidupan beliau sampai sedemikiannya. Lalu urusan makanan kok kita masih merutuk juga? Tidak tahu lagi lah. Duit. Adakah kira-kira kita di sini yang tidak punya duit walaupun sedikit? Insya Allah biarlah waktu itu saya baik sangka insya Allah adalah duit kita walaupun sedikit. Rasulullah SAW itu pernah sampai 3 hari 3 malam tidak ada satu makanan pun yang masuk ke dalam perut beliau. Sehingga ketika beliau itu berkunjung ke rumah putri beliau tercinta Sayyidah Fatimah Zahra, nangis Sayyidah Fatimah Zahra itu memeluk Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita bah, nih Fatimah lapar bah, udah 2 hari 2 malam tidak ada makanan yang masuk bahai. Rasulullah dengan lembut, dengan cintanya kepada putrinya, beliau malah senyum beliau. Sabar nak, kata beliau, tidak apa-apa 2 hari, kau mending 2 hari. Abah 3 hari sudah ada makan lalu nak. Dan begitu, sudah jelas-jelas susahnya beliau, sempat juga beliau berdoa masih dengan doa yang sampai sekarang saya tidak pernah ketemu ada ustadz tuan guru, bahkan saya seorang pun tidak doa nih manjatkan doa itu. Di Tungkali kulilik-kulilik saya berkumpul. Di Jawa saya pernah hidup, di Kalimantan saya pernah hidup. Tidak ada suah ada ulama yang wani baca doa nih. Masyhur doanya. Setahu saya cuma Rasulullah yang berani memanjatkannya. Padahal kehidupan beliau sudah sangat memprihatinkan. Apa doanya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Kalau diterjemahkan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku ya Allah di hari kiamat nanti bersama orang-orang miskin. Coba tuan guru siapa yang berani manjatkan doa macam itu? Ya, ada khotib mimpin sembahyang Jumat sekali doa Allahumma ahyina miskin. Wah, itu ditumbak kawan, jangan-jangan kalau nak miskin dewe aja, jangan bawa-bawa. Ya, kira-kira begitu. Rasulullah yang jelas hidup memprihatinkan masih berani doanya model macam itu. Kenapa Rasulullah doanya kayak gitu? Tasliyah li hadhil ummah, karena untuk menghibur kita. Rasulullah tuh faham bahwa kebanyakan umat beliau ekonominya akan lebih banyak menengah ke bawah.
Makanya Rasulullah lebih memilih itu supaya apa? Supaya kita yang mungkin sekarang merasakan kesusahan hidup ini, ketika kita membayangkan Rasulullah, ketika kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terhibur hati kita. Oh ya, aku susah tak ada berduit. Oh, rupanya Rasulullah lebih susah lagi tak ada berduit. Oh ya, makanan aku tak ada lauk apa-apa, cuman nasi, cuman sama hintaluk dibagi 4 seperanaan. Masih mending kau makan nasi pakai hintaluk dibagi 4. Rasulullah pakai syair tadi, gandum kualitas paling murah, iya, paling rendah. Oh yuk, rumah aku gubuk, rumah aku halus. Coba lihat di internet itu, buka YouTube kek atau buka FB kek, ya, berapa banyak gambaran kesederhanaan rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang cuman hanya bertiang pelepah kurma, atapnya pun cuman daun-daun kurma. Adakah kita semiskin-miskinnya kita ditungkal nih yang punya rumah model seperti itu? Tidak ada. Nah, kalau sudah macam itu, apa yang mau kita rutukkan? Yang mau kita dongkolkan tuh apa? Yang mau kita beratkan tuh apa? Inilah momen terindah kita melakukan acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain dan tidak bukan beliau itu menjadi suri tauladan kita. Kita contoh dengan kesederhanaan. Walau hidupnya dengan penuh kekurangan, tapi ibadah beliau berhemat sampai batisnya bengkak-bengkak. Kita yang hidup seharinya berkecukupan, rumah bagus, pekerjaan kita jelas mapan, menghasilkan gaji yang setiap bulannya pasti akan mencukupi kehidupan kita sehari-hari, bahkan cukup untuk keluarga kita, ya, karena berlebih tadi tuh, masih juga ibadah kita kadang-kadang malas. Kadang-kadang kita malah berani-beraninya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa sholat 5 waktu. Aneh bin ajaibnya, kita tidak mau negur-negur keluarga kita yang berani meninggalkan sholat. Padahal berapa banyak hadis-hadis yang bersifat ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Mestinya kita lebih malu. Soalnya kenapa? Karena pasti kita sebagai kepala rumah tangga, bapak-bapak, itu pasti akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira kalau di mahkamah ilahiyah, sanggup tak kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau meminta janji kita, meminta pertanggungjawaban kita atas amanah-amanah yang Allah limpahkan kepada kita. Sanggup tak kita nanti akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah namanya malam renungan. Ya, sekali lagi, contoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang seperti bukan berarti saya sudah paling hebat nyontoh, tuh bukan. Udah Ustadz nih kayak paling hebat ya nyontoh Rasulullah kayak apa iya-iyanya, bukan. Saya cuman membawai dan mudah-mudahan saya pun ikut tergugah. Makanya ada bahasa Al-Quran, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu artinya sama-sama. Ketepatan sekarang saya yang ditugaskan berceramah, muntung saya kan terus bercakap. Bapak yang jadi objek yang mendengar, ibu yang jadi objek mendengarnya. Lain waktu bisa jadi terbalik. Terbalik macam mana? Bisa jadi saya yang duduk dengan manis, bapak justru yang nasihati saya, ibu justru yang menasihati saya. Intinya sama saja. Kita harus saling ingat mengingatkan, wasiat mewasiati kepada yang benar dan wasiat mewasiati kepada kesabaran. Sekali lagi, bukan karena saya sudah kayak sempurna, bukan. Tidak ada satu ustadz, bahkan ulama sekalipun, kiai yang sempurna. Dipastikan itu. Karena manusia, mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lalai dan lupa. Kalau kita harus memberikan nasihat kepada orang, nunggu kita harus sudah sempurna dulu, tunggu semua perintah Allah sudah digawi dahulu 100%, tunggu semua larangan Allah sudah dijauhi dulu 100%. Saya kira yang paling pantas berdakwah di hadapan kita semua hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada yang berani ngambil kedudukan dai ini. Tidak ada. Soalnya sadar Bang tadi itu, dari perintah Allah berapa banyak yang sudah kita tinggalkan, termasuk saya. Dari larangan Allah berapa banyak yang sudah saya langgar-langgar. Lalu kalau gitu nanti jelas saya berdakwah
Tidak usah ngajak-ngajak orang, awak pun belum bersih, langsung mati amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seperti itu tidak ada berjalan lagi. Ya, biarkan orang bergerak dengan masing-masing. Aku tidak pantas nasihati kau, aku tidak pantas negur kau. Kau nak jadi malaikat silahkan, nak jadi hantu silahkan. Begitu ya modelnya. Kalau modelnya macam itu, tidak ada lagi ada acara-acara yang sedemikian ini. Jadi biar mereka berjalan sesuai dengan jalannya masing-masing. Itu tadi saya katakan, ketepatan malam hari ini tugas saya yang nyampaikan. Tidak ada yang diharapkan kecuali semata-mata semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus terang tugas kita ini berat. Semua nih kalau ditakoni ingin tak hidupnya selamat, pasti jawabnya ingin. Semua ini tahu tak sadar punya dosa, pasti bilangnya iya. Dan keinginan pendosa apa? Mudahan dosanya diampuni Allah. Tuh harapan terbesar kita. Dan Allah memberikan garansi itu. Macam mana caranya? Cuman satu, Allah bilang, kalau betul-betul kita ingin dosa kita diampuni Allah, kalau kita pengen betul-betul dicintai Allah, jalannya hanya dengan mengikut tindak lampahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, kata Allah kepada umat nih, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, yuk silahkan, kata Rasulullah, ikuti aku. Kalau betul kalian tuh mengikuti aku lahir batinnya, yuhibbukumullah, garansi pertama Allah pasti mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, garansi kedua dosa-dosa kalian pasti diampuni Allah. Yang dipinta cuman satu, ikuti Rasulullah. Cuman walaupun hanya satu tapi berat, yaitu ngikuti Rasulullah lahir dan batinnya. Dohir beliau bagaimana, batin beliau bagaimana. Nah umpama kita harus lebih mendahulukan, yang lebih didahulukan itu adalah batinnya Rasulullah, hatinya, akhlaknya. Kalau dohir beliau kan, misal nih akhlaknya Rasulullah tuh misalnya kalau dalam segi dohir, kalau berpakaian putih, ya yang beliau senang, ya berharum-harum, apalagi berjenggot Rasulullah itu, apalagi pokoknya banyak tuh yang kita tahu dohir-dohirnya. Makanya ada kelompok-kelompok yang kadang-kadang membangga-banggakan itu, sekadar membanggakan pakaian, membanggakan jenggotnya, membanggakan lahirnya Rasul, lahiriahnya karena mengikut Rasulullah. Salah tidak tuh? Jelas tidak salah, itu bagus. Tidak salah, bagus, karena yang dicontoh Rasulullah. Tapi yang harus lebih diperhatikan tuh hatinya, akhlaknya. Berapa banyak orang yang pakaiannya putih, tubuhnya harum, pakai tongkat, sunnah Rasulullah, berjenggot, tapi kadang-kadang hatinya busuk, masih ada bahasa iri dengki, masih suka kadang-kadang nyambati orang. Kalau melihat wajah dengan saudara sesama tetangga merengut macam mak lampir. Ya tak? Ajakannya macam itu kan? Masih hobi memutuskan silaturahim, paharatnya paling seakan-akan kunci surga udah dipegang sama dia. Kalau gitu, biarlah kita tidak ngikut Rasulullah secara zahir. Biarlah pakaian kita tidak putih, biar bau tubuh kita berkeringatan apa adanya, mungkin tidak bawa berminyak wangi. Biarlah tidak ada berjenggot, biarlah kita tidak ada bertongkat, biarlah kita tak ada berjubah. Tapi Rasulullah itu punya sifat pemaaf, hatinya kita pemaaf juga. Rasulullah jiwanya itu dermawan, kita dermawan juga. Ya, Rasulullah itu hobi menyambung silaturahim, kita menyambung silaturahim juga. Rasulullah itu pemaaf, tidak pemarah, kita nyontoh kayak gitu juga. Itu lebih bagus dicontoh. Mau lebih sempurna lagi, tentu dua-duanya tadi, dohirnya sekaligus batinnya. Dan ingat baik-baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak akan mungkin kita bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan kita dapat gambaran-gambaran yang mau dicontoh. Apa yang saya maksud? Melainkan itu adalah dengan ilmu. Karena ilmu itulah kita jadi tahu Rasulullah itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Baru kita nak nyontoh. Kalau barangnya tidak tahu, nak nyontoh apa?
Nah, macam mana ilmu bisa didapat? Innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu itu bisa didapat dengan belajar. Maka dari itu hendaklah kita giat-giat belajar. Hadir ke majelis taklim walaupun hanya seminggu sekali. Kata Abah Guru Sekumpul tuh, seminggu sekali jangan kada hadir di majelis taklim. Kenapa? Insya Allah kalau dia ringan hadir ke majelis taklim, satu isyarat dia dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang baik. Jadi hamba yang baik itu dia tidak kulir nuntut ilmu. Kalau orang tuh taubatnya betul, dia masih nuntut ilmu, bukan hanya sekadar berhimat beribadah. Karena kalau cuma merajinkan ibadah, ilmu tidak dituntut, bisa jadi ibadahnya masih luput. Kalau masih luput, yang terjadi ibadahnya ditolak. Karena Allah tidak akan pernah mau menerima ibadah dari orang yang tidak berilmu. Maksudnya ibadah yang dilakukan tanpa ilmu. Jelas Imam Ibnu Ruslan menyatakan dalam kitab Zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya itu ditolak, tidak akan diterima. Nah, jadi langkahnya beramal banyak bagus, tapi tetap selingi dengan menuntut ilmu amal yang digawi itu tadi. Supaya amal yang kita gawi sempurna dan betul. Betul menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala karena terpenuhi syarat sahnya, terpenuhi syarat diterimanya, terpenuhi rukun-rukunnya, terpenuhi sunnah-sunnahnya, terpenuhi adab-adabnya. Macam mana supaya kita bisa tahu yang sedemikian itu tadi? Tidak lain dengan ilmu, dan sekali lagi ilmu bisa didapat dengan berhimat nuntut ilmu. Paksakan diri kita, jangan ada lagi bahasa kuler atau malas. Untung kita tinggal di Tungkal ini, waktu-waktu pengajian banyak. Ada habis subuh, ada habis asar, ada habis maghrib, ada habis isya. Tinggal kita memilih di mana yang kira-kira kita luang, di mana yang kira-kira kita nyaman. Sempatkan walaupun hanya 1 minggu sekali. Dak juga macam itu. Saya tidak tahu lagi nyambatnya macam mana. Tidak tahu lagi saya nak nyambatnya macam mana. Allah beri kesempatan hidup di lingkungan yang alhamdulillah macam Kuala Tungkal nih, masih juga kita tidak ada mau. Nah, itu yang saya khawatirkan, yang tidak mau tuh termasuk bahagian yang hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Bisa dipaham penjelasannya Bapak? Insya Allah. Bisa dipaham penjelasannya Ibu? Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf lahir batin, tidak bisa berpanjang-panjang. Hanya sedikit ini yang bisa saya sampaikan, walaupun yang sedikit ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, wasallim. In qila zurtum bima rajatum, in qila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim.
قولوا رجعنا بكل خير قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang saya sampaikan apabila memang ada benar, ada bujurnya, maka itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saya sangat yakin yang saya sampaikan pasti banyak salahnya, pasti juga banyak kurangnya, pasti banyak khilafnya. Itu murni dari pribadi saya yang bodoh dan hina ini, dan mohon sekali lagi dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.